Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3141 Saya Mengerti. Ledakan. Gemuruh. Jalan Taiko bergoyang hebat, seperti prasejarah kuno, langit penuh kilat dan guntur, tidak ada perang, tetapi ada visi kehancuran, alam semesta cukup tidak stabil, mungkin terlalu banyak terpengaruh, banyak tempat di Jalan Taiko, dan ada banyak retakan, melihat postur itu, ada tanda keruntuhan lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Jenderal keempat, tetapi dia tidak bisa berdiri diam karena goyangan itu. Pasti ada yang salah dengan prasejarah kuno. Xing Tian merenung, datang dari dalam, mengetahui bahwa jalan kuno dan prasejarah kuno adalah satu, dan itu juga melibatkan segel. Prasejarah kuno tidak stabil, dan jalan kuno itu tidak stabil. Tidak jauh lebih baik. Jangan bicara omong kosong, bantu aku. Hou Yi berbalik dalam sekejap, dan tiba di sisi Ye Chen dan Permaisuri, tanpa urutan tertentu, serta Di Huang dan yang lainnya, dan bahkan Kaisar baru Dong Huang Taixin, Xuan Huang dan Di Xuan juga keluar dari kekacauan Ding, semuanya menyembah asal-usul jalan Kaisar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dunia prasejarah kuno, mereka hanya tahu bahwa Ye Chen dan Permaisuri perlu memulihkan kekuatan ilahi mereka untuk menyelesaikan bencana. Little Hong. Chaos Cauldron melayang ke tempat Hong Yan, berdengung dan gemetar, memanggil satu demi satu, dan kadang-kadang menggunakan tubuh tripod untuk menggesek Hong Yan, dan mengorbankan segalanya untuknya. Setelah kehilangan dia, jika dia bangun up, dia pasti akan membantu Ye Chen dan Permaisuri pulih dengan cepat. Namun, Hong Yan tertidur. Meneleponnya untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak melihatnya. Ada sedikit tanda bangun, seharusnya sebelum dia meninggal, dia menyegelnya. Dengan kata lain, dalam permainan harapan ini, gadis itu dikecualikan. Tujuannya jelas, bukan untuk membantu surga, untuk membantu tentara, atau untuk membantu generasi iblis suci. Siapa yang menang dan siapa yang kalah tergantung kemampuannya. Tiba-tiba, di tengah suara gemuruh, ada lebih banyak iblis yang berguling, dan para dewa mengalihkan pandangan mereka ke samping, dan sekilas, mereka melihat lapisan awan dan kabut hitam, menyapu dari barat. Rumah tampaknya tak berujung hujan. Ada Outland Supreme yang menyelinap masuk. Melihat Rolling Mosa, dia tahu bahwa barisannya tidak sedikit, dan berapa banyak orang dari Outland yang terlibat, dan mereka datang untuk membunuh pihak ini. Sialan. Di Huang adalah yang pertama berhenti, menyeret tubuh berdarah Kaisar, dan langsung pergi ke Kaisar Langit Barat, bersama dengan Dewa Pedang, Master Pedang, Xing Tian dan Hou Yi. Sialan. Chaos Cauldron, Chaos Fire, dan Chaos Thunder juga bergerak, tetapi karena pemiliknya lemah, mereka mempengaruhi mereka, dan kekuatan mereka tidak sebaik sebelumnya. Chaos Cauldron yang bisa melawan Kaisar Langit bisa hanya dihibur oleh Kaisar Api Kekacauan dan Guntur Kekacauan. Kaisar Agung Duzan hanya bisa melawan satu Kaisar bersama-sama. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, terdengar suara ledakan, dan fluktuasi pertempuran menciptakan lapisan lingkaran cahaya kehancuran. Barisan di wilayah luar memang tidak sedikit. Meskipun hanya ada satu kaisar, ada cukup banyak kaisar. Bahkan dengan dukungan Kaisar Huang, mereka dipukuli habis-habisan. Darah mengalir dari sudut mulut Ye Chen, dan dia secara paksa berubah menjadi tubuh Dharma. Sayangnya, tubuh Dharma meledak menjadi abu setelah hanya mengambil satu atau dua langkah. Jangan khawatirkan kami. Permaisuri berkata dengan lelah, pipinya pucat dan tidak berdarah, dia sangat lemah bahkan seorang kaisar yang hebat pun bisa menyakitinya. Dia seperti ini, begitu juga Ye Chen. Dalam situasi seperti itu, kita tidak bisa membiarkan Outer Territory membunuh mereka. Meskipun mereka tidak bisa menghancurkan mereka, itu akan menghabiskan waktu. Supreme Being yang mencuri tidak mengerikan, tapi yang dari zaman kuno itu mengerikan. Pulihkan dengan ketenangan pikiran. Tubuh kekacauan, Jenderal Dewa Keempat, Putra Pesawat, dan Yang Mulia Iblis berdiri satu demi satu. Di Huang dan yang lainnya jelas tidak bisa menghentikan mereka, mereka harus mengulur waktu. Itu benar-benar permainan catur yang bagus. Ada saat ketika Permaisuri dan Ye Chen membuka mata mereka bersama, melihat keindahannya,
dan dia menyeret semua orang masuk, kecuali kecantikannya. Namun, bagaimana dia tahu bahwa jika satu generasi membuka segelnya, tidak hanya orang biasa yang akan terkubur, tetapi juga tidak akan melepaskan keindahannya. Buka, buka untukku. Mendengarkan dengan hati-hati, sepertinya aku mendengar desisan Hongyan. Meskipun dia tertidur lelap, dia memiliki kesadaran yang jernih dan ingin bangun dari semacam penjara. Namun, segelnya terlalu kuat. Baik Ye Chen dan Permaisuri menutup mata mereka, dan sudut mulut mereka berdarah lagi. Kekuatan ilahi mereka telah pulih sedikit, tetapi dihapuskan lagi karena niat membunuh yang tersisa. Keduanya harus menyembuhkan luka mereka terlebih dahulu, dan menghilangkan niat membunuh di tubuh mereka terlebih dahulu, jika tidak, akan sulit untuk memulihkan kekuatan suci mereka jika ada niat membunuh untuk membuat masalah. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan. Oh, semua orang terkubur, dan niat membunuh yang tersisa sudah cukup untuk menyakiti Ye Chen dan Permaisuri. Untuk merencanakan permainan catur ini, mereka benar-benar bersusah payah. Secara alami, keduanya tidak akan menyalahkan. Oh, bagaimanapun, dia adalah iblis suci, dan dia juga memiliki misinya. Bahkan jika dia mengkhianati, dia harus memberikan penjelasan kepada tuannya. Tanpa belas kasihannya, rakyat jelata akan dikalahkan sejak lama. Tidak peduli seberapa buruk situasinya. Saat ini, itu lebih baik daripada kehilangan harapan. Aku mengerti. Ye Chen bergumam pelan. Pikirkan dengan cara lain, jika dia adalah generasi iblis suci, jika Xie Yun adalah seorang pahlawan, bahkan jika dia mengkhianati, tidak peduli seberapa kejamnya dia, masih akan ada secercah harapan untuk hidup. Dari sudut pandang, oh, saya telah melakukan yang terbaik. Selebihnya, siapapun yang kalah menang, masing-masing akan hidup damai. Bos, aku tidak tahan lagi. Dari langit barat, lolongan dari kuali kekacauan datang. Ada retakan di tubuh kuali, dan seluruh tubuh dimusnahkan secara ekstrim. Tripod yang luar biasa. Kedua Evil Demon Emperors Jiyeyu tertawa, menepuk langit dengan satu telapak tangan. Chaos Cauldron dirobohkan ke dalam kehampaan, dan bersamaan dengan itu, Chaos Fire dan Chaos Thunder dihancurkan dari bentuk manusia. Kaisar lainnya tidak jauh lebih baik. Kecuali di Huang, mereka pada dasarnya dikalahkan sepanjang jalan. Anda harus tahu bahwa mereka pada dasarnya juga terluka, dan mereka tidak dalam kondisi puncak. Tubuh suci kaisar, itu saja. Tianmo Tiandi tertawa ganas dan suram, keesokan harinya menusuk tubuh suci di Huang dengan tombak, membalikkan tangannya dan menamparnya, hampir menghancurkan di Huang berkeping-keping. Sial, ada semacam pertarungan satu lawan satu. Keempat jenderal itu mengutuk, kemarahan mereka tidak biasa. Mereka datang untuk membantu pertempuran, dan mereka dipukuli oleh kelompok secara langsung. Dapat dilihat bahwa barisan lawan adalah seberapa besar. Makhluk tertinggi seperti memakan bubuk mesiu dan tabung darah ayam. Tidak ada yang paling ganas, hanya lebih ganas. Tidak mungkin, jumlah kita terlalu banyak. Saya hanya tidak tahu, jika mereka dapat melihat akhirnya. Jika ada Kaisar Kuasi Desolate dan tubuh Sein Kaisar Surgawi, apakah mereka dapat melompat seperti ini? Itu karena Ye Chen dan Permaisuri tidak punya waktu untuk peduli satu sama lain, jika tidak, tampar saja, akan musnah. Mereka yang tidak tahu tidak takut, makhluk tertinggi di wilayah luar semuanya adalah dewa perang teratas, ada begitu banyak orang dan mereka penuh percaya diri. Bos, aku tidak tahan lagi. Chaos Cauldron melolong lagi, berkelahi dan melarikan diri. Kemana harus pergi? Kedua kaisar jahat mengejar mereka, dan sesekali melirik Dongfang, ingin tahu tentang bos di mulut kuali kekacauan. Sebuah tripod dapat dipukuli seperti ini. Bukankah tuannya ingin pergi ke surga? Sejauh ini tidak berpartisipasi dalam perang, dan sebagian besar dalam keadaan lemah. Karena itu, mereka mengejar dan membunuh dengan sangat ganas, mereka ingin bertarung sampai akhir zaman kuno, untuk melihat di mana letak kesuciannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran itu besar dan dinamis, menyebabkan kekacauan dan kekacauan, termasuk di Huang dan Kaisar Langit, para Supreme yang berpartisipasi dalam pertempuran pada dasarnya ditarik ke semua sisi. Secara kebetulan, Kaisar Iblis Surgawi, yang bertarung dengan Di Huang, jatuh ke ujung jalan Taiko, membuat lubang yang dalam di tanah, dan dia berantakan. Saat dia keluar, dia melihat Ye Chen. Melihat ini, saya hampir menangis ketakutan. Ekaristi tingkat Kaisar Surgawi macam apa ini? Melihat lebih dekat, saya melihat Permaisuri surga lagi, tetapi dia tidak menangis ketakutan,
dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa diam, tubuh suci Kaisar Surga sudah cukup, mengapa ada kuasa desolate Kaisar? Kondisi lemah. Kaisar Langit dan Iblis Langit sedikit menyipitkan mata, dan langsung mengerti. Tiba-tiba, matanya cerah. Pertarungan di sana sangat menyedihkan, tak satu pun dari mereka berpartisipasi dalam pertempuran, mereka tampaknya sangat lemah, menyerang saat ini, kesempatannya sekali dalam 1000 tahun, jika tubuh suci seorang kaisar dihancurkan, jika semu kaisar dihancurkan, maka kesempatan dan nasib baik benar-benar bertentangan dengan dewa satu sama lain. Memikirkan hal ini, dia mengayunkan tombaknya. Ye Chen tidak bergerak, dan membiarkan iblis itu menghancurkannya dengan tombaknya. Paong! Retakan! Engah! Kemudian, dengan suara seperti itu, tombak Tianmo mengenai pelat baja, membuat suara bantingan logam yang tajam, tombak itu patah, dan dia juga terlempar keluar karena keterkejutan, lengannya terlempar, dan darah dimuntahkan lebih dari bersenandung. Terdengar suara mendengung, dan tombak perang emas melintasi langit redup sebelum Kaisar Iblis Surgawi bisa tenang, dia dipaku ke Chang Miao dengan tombak, mengabaikan tubuhnya, dan langsung memaku roh primordial sampai mati. Melankolis kematian Kaisar Iblis Surgawi, dia pasti menyesalinya, tapi dia sangat kewalahan. Untuk membunuh Kaisar Zun Huang, sepertinya dia bukan orang seperti itu. Pada saat itu, Ye Chen berdiri. Pada saat itu, sang permaisuri juga bersinar, dengan darah masih menetes dari sudut mulutnya. Meskipun dia jauh dari kondisi puncaknya, itu cukup untuk memulihkan jalan kuno dan membuka pintu ke dunia prasejarah kuno. Ledakan! Ledakan! Keduanya naik ke langit bersama, satu di kiri dan satu lagi di kanan, mereka berdua mencubit Yin Jue. Bersenandung. Jalan Taiko tiba-tiba berdengung, jalan beraspal kehilangan bentuknya, menjadi kemegahan, dan menjadi jalur cahaya, alam semesta yang kacau kembali menjadi tenang, mengikuti lintasan gelap, dan beroperasi secara normal, menghancurkan jalan Taiko selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan akhirnya menjadi satu, penglihatan kuno, disimpulkan dan digariskan satu persatu, cahaya peri dengan rantai yang sah, terbang di antara langit dan bumi, tampak tersembunyi, dan bahkan suara surgawi yang lebih misterius, bergema di seluruh jalan Taiko. Makhluk tertinggi yang masih bertarung berhenti. Semua kaisar surga baik-baik saja, mereka semua terhuyung-huyung, menunjukkan senyum lelah, dan makhluk tertinggi dari wilayah luar lebih ketakutan, karena pada akhir zaman kuno, ada tekanan destruktif yang menyebar kemana-mana. Engah, engah, engah. Setelah itu, pemandangan itu sangat brutal dan berdarah. Lingkaran cahaya yang dibentuk oleh paksaan semu menyapu langit dan bumi. Dimanapun itu berlalu, para kaisar surga seperti angin musim semi, tetapi makhluk tertinggi dari wilayah luar dikuburkan satu demi satu. Hanya sesaat, itu benar-benar dilenyapkan. Buka! Teriak Ye Chen dan permaisuri dengan nyaring, dan cetakan tangannya berubah lagi. Tidak ada waktu untuk menarik kaisar, dan mereka harus bekerja sama untuk membuka portal kuno. Ah! Suara menderu masih bergema di zaman prasejarah kuno, segel kuno yang menekan satu generasi iblis suci telah banyak runtuh, dan dari retakan itu, telah muncul setan-setan yang mengepul, mendatangkan malapetaka di dunia. Engah! 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 Makhluk tertinggi dari semua generasi memuntahkan darah, terlalu banyak yang terguncang untuk menghancurkan tubuh mereka, dan terlalu banyak yang terguncang dan terbalik, satu persatu runtuh. Tunggu, kamu tidak bisa menyegelku. Iblis suci generasi pertama meraung, tertawa dengan tidak hati-hati, memutus rantai ketertiban yang menguncinya, berdiri dengan paksa, dan menembus belenggu abadi hanya dalam sekejap. Ledakan. Pada saat ini, gerbang primordial Great Desolation tiba-tiba terbuka, dan dua cahaya ilahi memenuhi kegelapan Ye Chen dan permaisuri surga, yang datang tanpa pandang bulu. Episode 3142 Segel Immemorial. Aku tidak bisa pergi. Permaisuri mendengus dingin, dan naik ke puncak misti dalam satu langkah. Tangan batu giok kristalnya diukir dengan pola peri, menutupi langit, menutupi seluruh alam semesta dengan telapak tangannya. Generasi setan suci yang baru saja berdiri dihancurkan lagi kembali. Feng Wu. Satu generasi iblis suci mencibir, dan dengan paksa mengangkat telapak tangan permaisuri, dan iblis yang mengamuk itu berguling ke langit, mencoba menenggelamkan permaisuri. Sudut mulut ratu berdarah, dan cahaya abadi yang cerah jatuh dari langit, membentuk air terjun dan menenggelamkan darah iblis. Memang benar permaisuri itu lemah, tetapi generasi iblis suci tidak jauh lebih baik.
Meskipun dia berdiri dan mematahkan rantai rune yang menguncinya, bagaimanapun juga, dia belum benar-benar menembus segelnya. Keberadaan sangat melemahkannya kekuatan sihir. Aku berkata, kamu tidak bisa pergi. Kata permaisuri dengan ringan, layu dan halus. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melihat sosok melamun dengan wajah yang persis sama dengan saat dia dilahirkan, melesat ke langit, itu adalah yang terakhir dari 3 jiwanya. Selain itu, ada cahaya peri kuno yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, satu demi satu, memasuki tubuhnya, yang merupakan Daoyun, hukum, dan asalnya. Sebelum tahun-tahun tanpa akhir, mereka ditinggalkan di prasejarah kuno, bersama dengannya satu jiwa, dengan makhluk tertinggi dari semua generasi, dan dengan meterai zaman prasejarah kuno, bersama-sama menekan satu generasi iblis suci. Ledakan. Disertai dengan ledakan, pola peri kuno diukir di antara alis permaisuri surga. Basis kultivasi dan alamnya mampu menembus alam Kaisar Desolate dengan segera. Pada saat itu, lingkaran cahaya yang abadi dan indah, penuh dengan kekuatan ilahi yang abadi, berpusat padanya, menyebar tanpa batas ke seluruh penjuru dunia. Dan tetap saja, Anda dapat melihat penglihatan kuno, satu persatu, Anda dapat mendengar suara dari jalan, dan untaiannya menjadi lagu peri bintang paling terang, Huangdi perkasa yang menghancurkan dunia, bahkan Ye Chen, hampir hancur berlutut. Sejauh ini, dia benar-benar sempurna. Setelah perubahan yang tak berujung, akhirnya menjadi tubuh yang utuh, berdiri di kabut, lebih jauh dari mimpi, tidak memakan kembang api dunia, tidak ternoda oleh debu dunia, dan keanggunannya yang tak tertandingi meredupkan semua warna di dunia. Lalu, apakah itu permaisuri yang sebenarnya? Ye Chen menatap permaisuri, bergumam pada dirinya sendiri, dengan ekspresi bingung, dibandingkan dengan dia tampak bercanda, penguasa surga kuno, yang terakhir komandan rakyat jelata era lebih menakutkan dari yang dia bayangkan, dan mungkin, hanya makhluk tertinggi seperti Oh yang bisa dibandingkan dengannya. Lalu, apakah itu permaisuri yang sebenarnya? Juga bergumam, ada juga makhluk tertinggi di surga, Yiru Ye Chen, semuanya saling memandang dengan mata kabur, dan itu juga pertama kalinya melihat seluruh tubuh dari seorang permaisuri. Jiwa permaisuri sangat kuat. Dibandingkan dengan permaisuri yang sebenarnya, jiwa itu hanyalah seekor udang kecil. Dan mereka juga udang kecil. Adapun kaisar dari istana surgawi kuno, dia sudah diselimuti oleh air mata lama, terlebih lagi, dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia telah melihat kaisar wanita yang sebenarnya. Dialah yang membalikkan keadaan dalam pertempuran pertama dan melanjutkan pengadilan surgawi ke era ini. Ah! Generasi pertama iblis suci meraung, penuh amarah dan keengganan, mata lubang hitam berlumuran darah merah, darah mengalir, dan wajah yang terdistorsi sama ganasnya dengan hantu. Ledakan. Ada ledakan lain, dan tubuh iblis kuno dari generasi iblis suci dihancurkan sedikit demi sedikit. Dia ingin bangun, tetapi dia tidak berdaya. Dia belum sepenuhnya menembus segel, dan kekuatan pengurungan adalah masih ada. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Menabrak. Rantai ketertiban yang telah terputus sebelumnya terhubung lagi dalam penerbangan, mengunci tangan dan kaki iblis suci, dan melarang asalnya. Ada juga pola formasi dan pola ilahi yang telah memusnahkan cahaya abadi, dan mereka juga menjadi jelas setelah kelanjutan, itu menjadi segel lengkap, dengan gulungan laut abadi-abadi, kekuatan abadi, kuat dan mendominasi, dan roh jahat yang muncul ditelan olehnya satu persatu, benar-benar menekan generasi iblis suci ke segala arah. Segel. Permaisuri pengadilan surgawi memarahi dengan ringan, dan mengubah formula segel lagi. Kata-kata itu jatuh, dan langit bergetar. Kemudian, saya melihat 4 berkas cahaya abadi muncul dari tanah, menembus langit dan bumi, membentuk penjara bagi iblis yang terperangkap. Generasi iblis suci yang ingin menerobos segel dipukul kembali ke bentuk aslinya di titik. Ah! Meskipun seseorang disegel, raungan generasi iblis suci seperti guntur abadi, mengguncang langit surgawi, dia marah, dia tidak mau, jika bukan karena ratu, dia sudah pecah. Jika itu adalah bukan untuk permaisuri, dia telah dibantai menjadi makhluk tertinggi dari semua generasi, bertahan selama satu era, tetapi masih tidak bisa lepas dari nasib disegel. Engah. Generasi pertama iblis suci disegel, dan permaisuri menyemburkan darah di tempat. Dia hampir jatuh, dan hampir jatuh ke langit. Meskipun dia adalah tubuh yang utuh, dia masih lemah. Menyegel yang pertama secara paksa generasi iblis suci adalah batasnya, tapi dia akhirnya menyusul. Pemulihan hanya masalah waktu.
Akhirnya aku bisa istirahat dengan baik. Suara tertinggi dari generasi itu serak, dan mereka semua tersenyum lelah. Mereka semua bergoyang dan jatuh ke tanah, Pak Tua. Ye Chen meliriknya, jantungnya bergetar hebat. Nenek moyang dari semua generasi telah menghabiskan semua minyak dan lampu mereka. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, semuanya beruban. Tubuh kaisar dan bahkan roh primordial tertutup debu waktu, dan setengah dari mereka memiliki runtuh. Lebih dari 80% dari waktu, umurnya tidak lama, dan itu jelas merupakan generasi tertinggi, tetapi semuanya rusak. Tiba-tiba, Ye Chen berdiri teguh, membungkukkan tangannya, dan membungkuk dengan hormat kepada makhluk tertinggi dari semua generasi. Itu adalah mereka, menjaga di hutan belantara prasejarah kuno, hampir melelahkan mereka masing-masing sampai mati. Tanpa kegigihan mereka, sebagian besar orang biasa telah menjadi debu sejarah. Semua makhluk tertinggi tersenyum, lega bahkan ketika mereka lelah. Di masa lalu, saya telah melihat Ye Chen dalam gambar virtual, tetapi sekarang saya melihat orang yang sebenarnya, itu benar-benar mengejutkan, garis tertinggi dari tubuh suci, orang kejam yang memelopori presiden, itu bukan penutup, dan dia diberkati oleh permaisuri dan keberuntungan, membawa keyakinan dan harapan rakyat jelata. Pemain yang dipilih oleh permaisuri tidak hanya luar biasa, tetapi juga menentang langit. Jika bukan karena situasi yang tidak tepat waktu, jika bukan karena sangat lemah dan tidak dapat berdiri, mereka pasti akan berkumpul di sini dan mengobrol baik dengan Ye Chen. Ye Chen masih menonton, melihat sekeliling pada makhluk tertinggi dari semua generasi. Sebelumnya, dia hanya melihat tubuh jalan kaisar dalam malapetaka kaisar. Apa yang dia lihat sekarang adalah semua orang nyata dalam legenda. Ada kaisar dari masa lalu, kaisar dari surga, dan kuno ada beberapa kaisar di surga yang telah dia lihat dalam malapetaka kaisar, dan beberapa belum pernah dia lihat. Tidak heran kamu bisa menyegel generasi iblis suci. Ye Chen bergumam lagi, karena barisan generasi tertinggi begitu kuat sehingga dia terkejut. Mengesampingkan kelas kaisar dapat menangkap banyak. Selain itu, ada juga supremes dari Kuaso Desolate Emperor Realem, baik pria maupun wanita, semuanya milik pengadilan surgawi kuno, dan ada lebih dari satu atau dua, dan ada banyak yang dapat berdiri bahu-membahu dengan. Oh, itu saja, belum termasuk mereka yang tewas dalam pertempuran di era lalu. Dengan latar belakang yang begitu kuat, tidak heran jika Gu Tianting mampu menang melawan tiga. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Gu Tianting di puncaknya. Ada begitu banyak makhluk tertinggi, dan masing-masing dari mereka duduk di tanah bersama dengan formasi kuno dan jiwa permaisuri. Jika mereka tidak dapat menyegel generasi iblis suci, itu tidak dapat ditoleransi. Jika bukan karena perubahan di alam semesta, jika bukan karena perubahan cara kaisar, yang akan memengaruhi formasi zaman prasejarah kuno, makhluk tertinggi ini dapat menyegel generasi iblis suci sampai mereka dikuburkan. Anak kecil, apakah kamu punya anggur? Mari kita minum. Ketika Ye Chen sedang menonton, dia tiba-tiba mendengar panggilan. Dia buru-buru mengumpulkan pikirannya dan melihat ke samping. Di sana, ada batu peri yang mulia, duduk di atas batu peri adalah seorang kaisar surgawi dengan rambut acak-acakan, yang sudah sangat tua sehingga dia tidak dapat melihat kehormatannya dengan jelas, dan melambai padanya dengan lemah. Kaisar hantu. Ye Chen mengenalinya sekilas. Kehormatan tubuh fisik dapat diubah, tetapi tubuh jiwa yang sebenarnya tidak dapat diubah. Dia telah melihatnya lebih dari sekali dalam malapetaka kaisar, dan dia mengingatnya paling jelas. Saat dia berbicara, dia datang dan mengeluarkan sebotol anggur. Ngomong-ngomong, ada juga paket produk spesial. Kaisar hantu. Dia dalam keadaan sehat, dan dia tidak bisa mati. Jika dia tidak melihatnya dengan lesu, kepalan tangan akan diserahkan alih-alih kendi. Jadilah kaisar yang baik, jangan berpikir untuk berkultivasi Tao, dan bersihkan beberapa yang tidak berguna. Saya tidak tahu berapa banyak junior yang telah direkrut. Di antara mereka adalah permaisuri Dong Huang keluarganya. Di antara mereka, permaisuri Dong Hua dari keluarga Kaisar Huang juga termasuk. Itu juga karena Ku Iniu dan yang lainnya belum memasuki dunia prasejarah purba, jika mereka melihat ekspresi Ye Chen, mereka pasti akan memberinya tatapan menyipit. Kaisar hantu itu tidak bermoral, dan kamu juga tidak jauh lebih baik. Senior, minum perlahan, jangan tersedak. Ye Chen tersenyum dan menyerahkan kendi. Anak-anak bisa diajari. Kaisar hantu tampak tampan, membelai janggut putihnya dengan satu tangan,
mengambil pot anggur dengan tangan lainnya, menyesapnya, dan bas-bas mulutnya. Untuk beberapa alasan, saya selalu merasa rasanya agak aneh. Sudah bertahun-tahun tidak minum. Kaisar hantu bergumam, mengangkat kepalanya dan menuangkannya. Ayo, senior, basahi tenggorokanmu. Ye Chen cukup masuk akal, dan dia juga memberikan pot kepada kaisar di sebelahnya. Dia mungkin sangat memikirkan kaisar, dan memberinya 2 bungkus produk khusus. Hanya karena, pria itu adalah Kaisar Xuan. Apakah Anda tidak perlu membasahi tenggorokan Anda? Hantu keluarganya, serigala yang melolong sepanjang hari di Gunung Buzu, mungkin mewarisi sifat dewa yang kencing. Seorang anak bisa diajari. Kaisar Xuan juga terlihat baik, mengambil kendi, dan ingin bersuara, tetapi dia tidak lagi memiliki kekuatan, dan akan memalukan untuk menjatuhkan tubuh kaisar. Sangat disayangkan kaisar dunia bawah tidak ada di sini, jika dia, bersama dengan Ye Tiandi, dapat dianggap cukup untuk kaisar Dao F4. Aku berkata, bagaimana kalau 2 lagi? Kata-kata kesal segera terdengar, itu adalah nenek moyang Kuiniu dan Xiao Yuan Royal, Douzhan Sheng Huang dan Kaisar Kuiniu, menyipitkan mata ke arah Ye Chen. Mereka semua adalah dewa, mengapa hanya mengirim mereka kedua barang itu? Jangan beri kami muka. Ya, ada. Ye Chen tersenyum dan berubah menjadi avatar satu demi satu. Kendi anggur tidak lagi digunakan, dan satu orang memegang 2 toples anggur di tangannya, berlarian ke seluruh dunia. Pada adegan itu, tampaknya para pelayan di toko sedang menyajikan anggur kepada tokoh-tokoh generasi tertinggi, dan mereka semua rajin dan berakal sehat. Perlu disebutkan bahwa anggur yang dikirim oleh Avatar. Lebih dari separuh dari mereka diberi semacam bumbu khusus yang disebut produk khusus Dacu, dan itu diberikan kepada siapa saja yang sudah tua dan tidak bermoral, seperti Douzhan Sheng Huang dan Kaisar Kuiniu, yang dirawat secara khusus. Misalnya, Kaisar Xuan Yuan, Kaisar Yan, Permaisuri Honglian, Del. Mereka harus serius, dan bahan-bahan tertentu tidak boleh dibiarkan sembarangan. Kaisar wanita yang melingkar dalam kehampaan pernah membuka matanya sejenak, dan makhluk tertinggi tidak dapat melihatnya, bagaimana mungkin Huang Di-nya tidak melihatnya? Hanya karena dia bisa melihatnya, dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk membawa Ye Chen keluar, dan memukulinya sampai mati. Tuan dari keluarga Ekaristi, Anda benar-benar baik. Ketika saya pertama kali datang ke Taigu Hong Huang, saya memberi makan makanan khas Dacu kepada paman saya satu persatu. Anda di sini bukan untuk membantu tentara, Anda di sini untuk membuat masalah. Episode 3143 bukanlah masalah besar. Di zaman kuno, generasi iblis suci yang melolong dan mengaum tidak pernah berhenti, dan mereka masih melawan dengan keras kepala, selalu ingin menerobos segel, melolong satu demi satu, penuh dengan sifat iblis dan tekanan yang menghancurkan dunia, gemetar. Langit kacau dengan kilat dan guntur. Namun, permaisuri telah tiba. Ada permaisuri Tianting kuno yang secara pribadi menjaganya, dan bahkan jika dia diliputi oleh kekuatan sihir, dia juga tidak berdaya untuk kembali ke surga, hanya mengaum dan mengaum, bergema tanpa batas. Di atas yang halus, permaisuri diam seperti batu. Dia di Desolate Emperor Realm benar-benar abadi dan abadi, sinar cahaya yang menggantung sangat indah dan kuno, dan semua hukum dunia telah menjadi palsu. Di bawah, Ye Chen dan avatarnya masih mengantarkan anggur. Dari waktu ke waktu, mereka akan melihat ke samping dan melihat ke kedalaman Sein Demon generasi pertama bergemuruh keras dan hujan sedikit, dan melolong keras, tetapi mereka tidak bisa keluar. Meskipun keduanya dipisahkan oleh ketiadaan yang tak ada habisnya, Ye Chen bisa merasakan bahwa generasi iblis suci sedang menatapnya, matanya merah, kejam dan suram. Ye Chen melihat ke samping, dan menatapnya keesokan harinya. Generasi pertama Holy Demon Seon kuat, dan dia bisa dilihat sekilas. Alih-alih saling memandang, hatinya tidak bisa menahan gemetar. Jika dia benar-benar ingin memukulnya, dia bisa dibunuh dengan tamparan. Semut, semua makhluk hidup adalah semut. Iblis suci menjilat lidah merahnya, dan tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa Ye Chen telah menggantikan permaisuri surga kuno dan menjadi pemain baru. Dia sangat membenci Ye Chen. Itu karena bukti Ye Chen melawan langit dan menciptakan preseden bahwa tuas antara tubuh suci dan iblis suci tidak seimbang, yang melemahkan kekuatan sihirnya, dan dia tidak akan disegel sampai sekarang. Nasib rakyat jelata akan bertahan selamanya. Ye Chen berkata dengan ringan, berbalik dan pergi dengan toples anggur di tangannya. Generasi pertama iblis suci sangat menakutkan,
Itu karena penindasan absolut terhadap basis kultivasi mereka. Jika mereka berada di level yang sama, mereka bisa membuat mereka menangis. Menutup matanya dari kedalaman, Ye Chen mengirimkan anggur satu per satu. Adapun generasi iblis suci, dia akan pergi menemui mereka setelah dia sibuk. Keturunan tertinggi tubuh suci kuno dan garis keturunan tertinggi iblis suci cepat atau lambat akan bertemu, dan keduanya pada akhirnya akan memiliki pertarungan. Generasi masa depan luar biasa. Di dunia, kata-kata seperti itu datang dan pergi satu demi satu. Makhluk tertinggi di zaman ini, apakah mereka berasal dari surga, orang prasejarah, atau surga kuno, menatap Ye Tiandi dengan mata penuh kepuasan. Ringan. Sedini Kaisar Cheng, sepertinya tidak ada gunanya. Seperti kata pepatah, ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan, dan setiap generasi lebih kuat dari generasi sebelumnya. Aku Hong Huang. Tapi tidak apa-apa. Kaisar Qiongqi bertanya sambil tersenyum ketika dia mengambil kendi itu, seperti Kaisar Taoti dan Kaisar Yanwu juga menontonnya bersama. Seberapa bagus? Avatar Ye Chen berpikir sejenak, dan mengatakannya dengan agak menahan diri. Semua kaisar prasejarah mengangkat alis mereka. Hanya saja, sebuah keluarga musnah. Puff. Engah. Engah. Segera setelah Avatar Ye Chen selesai berbicara, dia mendengar suara menyemburkan anggur, atau mungkin memuntahkan darah. Para kaisar dari kehancuran besar bahkan tidak bisa duduk diam, dan arogansi darah tua yang mendominasi bocor. Kejutan ini datang agak tiba-tiba. Siapa yang menghancurkannya? Teriak Kaisar Taoti dengan keras, mungkin dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan seteguk darah tua lagi, rasnya musnah, jadi tidak apa-apa. Bos kami, menantu perempuannya. Avatar Ye Chen nyata, dan masalah ini tidak bisa disembunyikan. Aku. Kaisar Hong Huang tidak muncul dalam satu nafas, hampir jatuh ke tanah. Mari kita lihat. Klon Ye Chen mengambil slip giok dan menghancurkannya di tempat. Dalam slip batu giok, semua gambar kuno disegel, dan setiap gambar berdarah, dan itu adalah bencana yang diciptakan oleh zaman prasejarah. Gunung dan sungai besar dibuat menjadi gunung tulang dan sungai darah. Gerakan Kaisar Hong Huang secara mengejutkan konsisten, dia menutupi dadanya, menyeduh darah tua seteguk lagi, tidak tahu apakah akan memuntahkannya atau menelannya. Bahkan mereka geram setelah melihatnya, apalagi para keturunan tertinggi. Cek ini, pantas untuk dimusnahkan. Dengar, jangan salahkan kami. Benar, bajingan di keluargamu itu terlalu berisik. Sebagai senior, kamu tidak bisa membebaskan diri dari kesalahan. Wajah Kaisar Hong Huang awalnya pucat karena kehabisan minyak dan lampu, tetapi setelah dimarahi oleh ini, semuanya menjadi hitam dan tembus cahaya. Mudah, menakutkan. Permaisuri teratai merah tidak jauh. Kalimat ini memiliki makna yang dalam. Dia berpikir bahwa dia cukup kejam untuk membakar semua dewa. Tanpa diduga, ada yang lebih kejam. Dibandingkan dengan dia, menantu dari keluarga Sein Bodi benar-benar galak. Sebenarnya meratakan seluruh prasejarah. Lihat terbuka, ini bukan masalah besar. Kaisar Naga Taiksu baik hati, dan menepuk Kaisar Taoti, tidak peduli betapa menakutkannya dia memuntahkan darah, dia bisa memuntahkan semua organ dalamnya, bukan karena dia takut Kaisar Taoti akan melakukannya. Terluka parah oleh api terutama menjijikkan. Taoti melirik Kaisar Naga, wajahnya menjadi lebih gelap. Sial, bukan keluargamu yang musnah. Tidak ada salahnya berdiri dan berbicara, dan seluruh suku prasejarah telah diratakan, jadi bukan masalah besar. Juga menerima tatapan ini adalah permaisuri teratai merah. Setiap kali berbicara tentang kehancuran besar, permaisuri teratai merah adalah objek perhatian khusus dari semua kaisar desolate besar. Kamu jalang gila, kamu membunuhnya dengan sangat bahagia saat itu. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu kapan saja. Permaisuri teratai merah meliriknya, dan ketika dia mengingat hal-hal lama, dia menjadi sangat marah. Jika pengadilan surgawi permaisuri tidak melakukan intervensi, dia akan melakukannya memusnahkan orang-orang prasejarah sepanjang jalan. Amitabha, para beku, jangan minum alkohol. Di sisi lain, muncul senyuman dari Tathagata, dan dengan lembut mendorong pot anggur yang diberikan oleh Avatar Ye Chen, dengan senyuman ramah dan lembut. Rumahmu, Lingshan, juga telah dihancurkan. Klon Ye Chen terbatuk, dan mengambil telinganya. Beri aku secangkir teh. Senyum di wajah Kaisar Buddha segera menghilang. Para biksu tidak minum alkohol, tetapi setelah mendengar ini, mereka benar-benar panik. Bagaimana mengatakan, minumlah secangkir teh untuk meredam keterkejutan.
Lihatlah, ini bukan masalah besar. Protoss Supreme tersenyum dan menepuk Buddha Emperor. Senior, ras dewa juga musnah. Aku, ras monster juga musnah. Aku, ras iblis juga musnah. Aku. Avatar Ye Chen cukup perhatian, tidak hanya memberi anggur, tetapi juga memberikan kejutan. Orang-orang tertinggi yang warisannya telah dihancurkan lebih menjijikkan daripada makan beban. Mereka menutupi dada mereka satu per satu. Saya tidak tahu apakah itu tertekan, atau sakit perut. Terutama Protoss Supreme, yang ekspresinya seolah-olah dia sedang melakukan tipuan. Sedetik yang lalu, dia menghibur Kaisar Buddha, tetapi pada saat ini, wajahnya ditampar. Itu semua dilakukan oleh bos kami. Avatar Ye Chen menggertak, menunjuk ibu jari mereka ke belakang, dengan tampilan yang bermartabat, dan apa yang mereka katakan sangat kuat. Dewa jebakan, mereka profesional. Apakah ada semangka? Penguasa manusia menemukan tempat yang nyaman, mengangkat tangannya, dan menonton pertunjukan besar dengan serius. Jika dia memiliki 2 potong semangka lagi di tangannya, itu akan lebih cocok untuk adegan itu. Orang-orang legendaris yang makan melon membicarakannya. Makhluk tertinggi lainnya dari generasi itu menarik napas dalam-dalam, melihat yang ini, melihat yang itu. Pencuri itu memperhatikan baik-baik Avatar Ye Chen, mata mereka tertuju pada Ye Chen sendiri. Dibandingkan dengan Avatar, dia yang paling optimis. Apakah Anda yakin itu bala bantuan Anda, bukan di sini untuk menimbulkan masalah bagi Kaisar? 130 Kaisar Surga, warisan yang maha tinggi, setengah dari keluargamu telah dihancurkan. Kemarilah, senior, minumlah. Ye Chen masih memegang toples anggur, menyajikan anggur di samping satu sama lain. Perlakukan mata para kaisar seolah-olah Anda belum pernah melihatnya. Hati nurani langit dan bumi. Saya orang yang baik hati. Generasi muda Anda yang memprovokasi saya terlebih dahulu. Saya tidak memukul siapapun ketika saya masuk, jadi itu sangat menyelamatkan muka. Anak kecil, harta karunmu. Permaisuri Donghua yang berbicara, tanpa menyipitkan mata. Di Huang Senior, aku akan segera ke sana. Ye Chen tersenyum sedikit, mengorbankan kekuatan aslinya, tenggelam ke dalam tubuh Permaisuri Donghua, mengisi kembali kekuatan ilahi, dan menenangkan kelelahan selama bertahun-tahun. Mata redup Permaisuri Donghua tiba-tiba basah, dan menangis dalam sekejap, dan tubuh peri yang agak tua itu gemetar, menangis dengan air mata di matanya. Jika dia tidak mendengarnya dengan telinganya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Kaisar Huangnya masih hidup, dan dia juga salah satu bala bantuan dari surga. Kaisar dunia bawah masih hidup, jadi aku meminta juniorku untuk mengirim pesan ke seniorku. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, dan aku sangat merindukanmu. Ye Chen masih menanamkan kekuatan ilahi, dan berkata dengan santai. Jarang melihat Permaisuri Donghua, dan kemudian Anda harus mengadu Kaisar Ming sekali edisi kolektor legendaris bukan untuk apa-apa. Jika Anda tidak menunjukkannya kepada saya akan memukul Anda sampai mati. Belum lagi, begitu kata-kata, di Emperor Underworld keluar, air mata di mata Permaisuri Donghua langsung terbakar, digantikan oleh nyala api. Dalam hidupnya, hanya ada 2 keinginan. Pertama, menjadi tua bersama dengan Kaisar Huang. Kedua, mengirim orang itu dari Kaisar dunia bawah kembali ke rahim ibunya. Senior Mo Yuan masih hidup juga. Karena Permaisuri Donghua menutup matanya, Ye Chen menatap Permaisuri Honglian dengan ekspresi muram. Dia pasti mendengar bahwa Di Huang masih hidup dan memikirkan Mo Yuannya. Begitu kata-kata ini keluar, Permaisuri teratai merah juga menangis. Kata, cinta, benar-benar hal yang ajaib. Apakah itu Permaisuri Donghua atau Permaisuri Honglian? Setelah mendengar kata-kata itu, wujudnya yang kurus tiba-tiba menjadi jauh lebih muda, dan matanya yang keruh juga menjadi sedikit lebih jernih dan halus. Ye Chen tersenyum, mengorbankan sinar kekuatan ilahi, lalu berbalik dan pergi. Dia memperbaiki dirinya lagi, dan dia sudah berada di depan Kaisar Suangu. Tepatnya, itu adalah Kaisar Langit Suangu. Benar, Suangu masih hidup, di dunia prasejarah kuno. Satu-satunya kaisar yang mati dalam pertempuran hanyalah apa yang dipikirkan dunia. Adapun bagaimana Suangu menghindari mata dunia, sebagai seorang kaisar, dia memiliki banyak cara. Putraku, tapi dia masih di sini. Kaisar Suangu tersenyum dan berbicara dengan suara serak. Melawan tertinggi domain luar dan sekarat. Ye Chen menghela nafas. Mendengar ini, mata Kaisar Suangu yang sudah mendung sedikit meredup. Dia seharusnya sudah memikirkannya sejak lama, tapi sekarang dia baru saja mendengar berita yang sebenarnya.
Menantu perempuanmu sedang dalam perjalanan. Ye Chen meninggalkan kalimat dan berbalik perlahan menantu perempuan di mulutnya mengacu pada Bai Zi, yang telah menikah selama 3 kehidupan. Sisa perjalanan sebagian besar disertai dengan kesedihan. Para pangeran seperti Xiao Lu, Li Fengqiu, Ziyu, Jiu Liu. Tapi Ye Chen tidak pernah menyembunyikan mereka yang tewas dalam pertempuran. Mengapa? Seperti Kaisar Yan dan yang lainnya, mereka juga menggelengkan kepala dan banyak menghela nafas. Kaisar adalah makhluk tertinggi, manusia, dan ayah dari seorang anak. Ketika Ye Chen pergi, dia tiba-tiba merasakan tubuh suci itu sedikit bergetar, tepatnya, itu adalah tulang suci dan sumbernya yang bergetar, dan itu sangat keras. Dia sedikit mengernyit dan melihat ke satu sisi. Di sana, ada 2 lelaki tua berambut putih, duduk di atas batu giok, tersenyum padanya, tersenyum lembut dan ramah. Chen Zan, Bai Yuan. Ye Chen tertegun sejenak, meski usianya sudah sangat tua, tapi kehormatan Yuan Shen tidak bisa dibohongi. Mereka memang nenek moyang dari silsilah ekaristinya, yang satu adalah ekaristi pertama dalam sejarah, dan yang lainnya adalah ekaristi Dacheng yang membuat zaman. Ye Chen berjalan perlahan, alisnya sedikit berkerut di sini, tidak diragukan lagi Chen Zan dan Bai Yuan, tapi mereka bukan tubuh suci kuno, tapi darah biasa. Tapi 2 pendahulunya jelas sudah mati. Dalam konsep artistiknya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa mereka semua terkubur di tangan Zhu Xianjian. Permaisuri menyelamatkan kita. Chen Zan tersenyum dan mengungkapkan rahasia kuno itu. Tundukkan kepalamu ke langit, dan kamu akan bisa membuktikan dirimu dan menjadi seorang kaisar. Bai Yuan menertawakan dirinya sendiri. Ye Chen dapat memahami arti yang dalam dari kata-kata ini. Kedua leluhur dari garis keturunan tubuh suci seharusnya telah meninggalkan garis keturunan tubuh suci setelah permaisuri menyelamatkan mereka, jadi mereka mengambil langkah itu. Langit membuktikan jalannya, tetapi kaisar yang menjadi seorang kaisar di zaman kuno. Senior, milik surga kuno. Setelah sekian lama, Ye Chen bertanya, dan Chen Zan yang bertanya. Chen Zan tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk sambil tersenyum. Dia telah mencapai zaman prasejarah kuno, dan tidak ada yang disembunyikan, tubuh sebelumnya memang adalah kaisar surga kuno. Qiongchang senior, mungkin juga. Ye Chen tersenyum ke samping dan memandang kaisar langit di samping Chen Zan. Dia harus menjadi suprim yang pendiam, bersandar di bawah batu, memegang guci, minum dalam diam. Benar, itu Qiongkang, saya pernah melihatnya di Gua Dewa sebelumnya, itu adalah pikiran jahat Qiongkang saat itu, dan dia pernah bertarung melawannya untuk asal-usul, dan kehormatannya masih segar dalam ingatan saya. Tanpa diduga, dia masih hidup. Qiongchang cukup diam, dan hanya mengangguk sedikit pada pertanyaan Ye Chen, lalu minum lagi dengan cemberut, dia juga menghabiskan semua minyak dan lampunya kering, rambutnya beruban, dan matanya yang tua keruh. Itu benar. Ye Chen menggumamkan senyuman, masih mengingat kata-kata yang dikatakan Qiongchang kepada Chen Zan ketika dia mendapatkan asal-usul Chen Zan di Great Chugat Grotto, kamu dan aku bertarung bersama di langit kehidupan sebelumnya. Sekarang sepertinya itu masuk akal. Kaisar langit, tapi dia masih di sana. Qiongchang, yang diam dan pendiam, tiba-tiba berkata. Senior masih mengenali Kaisar Giok. Siapa yang tidak tahu yang dari pengadilan surgawi kuno? Qiongchang berkata dengan acuh tak acuh. Hidup. Ye Chen tertawa datar. Kaisar Giok adalah adik laki-laki Qiongchang, dan keduanya adalah murid para dewa, kata Chen Zan sambil tersenyum. Shen Zun, kakak permaisuri, yang membunuhnya adalah dia. Sebelum permaisuri bercita-cita menjadi Huangdi, Shen Zun adalah yang terkuat di pengadilan surgawi, dan dia hanya setengah langkah lagi untuk menjadi Yang Huangdi. Ini. Ye Chen tertegun sejenak, dan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, pantas saja leluhur Tao mengatakan bahwa Kaisar Langit memiliki hubungan dengan pengadilan surgawi, dan dia bahkan memiliki hubungan seperti itu dengan kakak laki-laki permaisuri. Tidak heran jika langit akan bertanya kepada Kaisar Langit, itu persaudaraan. Mengingat hubungan ini, tentu saja dia tidak akan berbicara tentang keluhannya dengan Kaisar Giok, jangan sampai Qiongchang melompat dan memarahi ibunya lagi. Itu, kamu bisa mengenalinya. Bai Yuan menyesap anggurnya dan menunjuk ke sekeliling. Ye Chen melihat ke samping dan mengikuti jarinya. Melihat ini, matanya tiba-tiba menyipit. Kenali, bagaimana mungkin Anda tidak mengenalinya? Mereka semua adalah orang-orang dari garis keturunan tubuh suci kuno, dan mereka semua telah melihatnya di bencana Dacheng. Dia melihat Minggu.
Dalam sejarah surga, Minggu adalah satu-satunya tubuh suci yang dimakamkan di tangan tubuh ilahi Nirvana, dan dibunuh oleh legenda di tahun-tahun terakhirnya. Adapun sekitarnya, para pendahulu juga merupakan tubuh suci. Sekarang, mereka semua berada di level Kaisar Langit, kebanyakan dari mereka sama dengan Chen Zan dan Ba Yuan, mereka diselamatkan oleh Kaisar Wanita, meninggalkan darah tubuh suci, dan kemudian menjadi Kaisar. Kecuali Kaisar Huang, pada dasarnya semua tubuh sakramental ada di sini, kata Chen Zan sambil tersenyum. Lihat, aku bisa melihatnya. Ye Chen terbatuk datar. Dia tidak pernah berpikir bahwa nenek moyang dari garis keturunan Sein Fisik masih hidup, dan mereka semua berada di zaman prasejarah kuno. Ini di luar dugaannya. Memikirkan hal ini, dia membungkuk lagi. Generasi masa depan luar biasa. Semua generasi orang suci menunjukkan senyum lembut, apa yang gagal mereka lakukan saat itu, generasi yang lebih muda melakukannya. Namun, ini bukanlah keturunan dari fisik suci Xiantian, yang menciptakan garis keturunan fisik suci kuno. Presiden yang tidak dapat membuktikan Tao. Dia adalah ekaristi tertinggi yang memang layak. Semuanya, jangan sembunyikan itu. Ba Yuan tertawa, melihat sekeliling ke arah orang suci lagi. Begitu kata-kata itu jatuh, tas alam semesta terbang keluar dari lengan bajunya. Seperti dia, Chen Zan, Minggu, dan tubuh suci dari semua generasi yang hadir juga seperti ini, tas alam semesta dikirim dan digantung di depan Ye Chen. Asal-usul tubuh suci, garis keturunan, dan harta karun para dewa. Ye Chen mengerti sekilas, dan bisa melihat apa yang disegel di dalam tas penyimpanan. Itu harus menjadi tubuh suci yang dibuang oleh makhluk tertinggi dari semua generasi, disegel dengan metode rahasia khusus. Saya sangat percaya bahwa suatu hari, akan ada tubuh suci dari generasi selanjutnya yang akan datang untuk mengambil hadiah dari leluhur. Hari ini, kami telah menunggu. Ba Yuan tersenyum lembut. Dia telah meninggalkan garis keturunannya untuk menjadi seorang kaisar, jadi dia tidak bisa menjadi tubuh suci lagi. Ini diperuntukkan bagi generasi muda. Terima kasih atas hadiah dari para leluhur. Ye Chen tidak menolak. Memang benar, ada keberuntungan di zaman prasejarah purba, jika Anda mengintegrasikan asal-usul, harta karun ilahi, dan darah tubuh suci, Anda pasti dapat menembus ke puncak kaisar dalam satu gerakan. Permaisuri keluargamu adalah menantu bos kami, yang pergi tidur, dan melahirkan bayi bernama Yeling. Setelah itu, terdengar suara anggur yang menyembur. Belum lagi hal lain, bahkan Kiongkung yang pendiam tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk, memegang kendi, dan menyapu Ye Chen ke atas dan ke bawah. Ba Yuan, Chen Zan, Minggu, dan bahkan semua makhluk tertinggi yang mendengar kata-kata itu melirik Ye Chen dengan aneh. Mata itu seperti melihat dewa. Terutama Kaisar Pengadilan Surgawi, dengan ekspresi wajah yang luar biasa, sudut mulutnya berkedut maju mundur, dia tidak tahu siapa keluarganya, terlalu kesal, Komandan Pengadilan Surgawi kuno kita. Kamu berani menghinanya. Pada saat itu, ekaristi kecil yang merupakan generasi paling rendah tampaknya telah menjadi objek perhatian para makhluk tertinggi dari semua generasi. Melihat mata itu, bisa digambarkan sebagai kekaguman. Dalam hal bakat sepanjang zaman, Anda pasti yang paling menonjol, dan tidak ada orang lain yang tidak berani Anda goda. Itu cerita yang panjang untuk dikatakan. Ye Chen tersenyum malu-malu, dipegang oleh para supremes, dia merasa tidak wajar di sekujur tubuhnya, dan angin sejuk bertiup, kebanyakan dari mereka adalah tatapan yang dilemparkan oleh pengagum permaisuri. Dia tidak bisa disalahkan untuk ini, itu masih kalimat yang sama saat itu, Dewa tahu itu adalah reinkarnasi dari permaisuri, tidak ada yang memberitahunya saat itu. Melihat ketiadaan lagi, permaisuri, yang duduk bersila di halus, juga membuka matanya dengan kaget dari bawah, dan melirik Ye Chen dan Maha Guru dari generasi, di bawah ekspresi acuh tak acuh, ada juga sentuhan ketidakwajaran mengintai. Dia bersih, tetapi tubuh Chu Xuan dan Chu Ling tidak begitu bersih, karena hubungan keduanya akan selalu mengganggu pikirannya pada saat tertentu. Senior berbicara, saya akan pergi dan melihat-lihat di tempat lain. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen buru-buru berbalik dan berlari ke generasi iblis suci. Sebelum pergi, dia mengambil banyak klonnya. Jika Anda tidak berbicara, tidak ada yang akan menganggap Anda bodoh. Episode 3144 bertemu lagi. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Tiandi pergi. Di belakangnya, makhluk tertinggi dari generasi menonton untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak mau menutup mata, mata masih begitu mengagumi.
Melihatnya sekarang, gaya tertentu pria itu benar-benar mempesona, belum lagi prestasi dan mitos yang tercipta, hanya permaisuri yang cukup untuk dibanggakannya selama 800 tahun. Aku bilang, kenapa panas sekali? Wajah Kaisar Xuan memerah, lubang hidungnya panas, dan kerah di dadanya robek. Sekilas, seluruh tubuhnya memerah. Mulut kering. Di sampingnya, bajingan itu, Kaisar Hantu, juga menggaruk kepalanya. Kepalanya masih belum jernih, dan ada keinginan primitif dan kuno yang secara bertahap mengikis pikirannya. Seperti mereka berdua, begitu banyak makhluk tertinggi, merasa seperti duduk di atas jarum dan jarum, sangat terburu nafsu, tidak bisa duduk diam. Panas. Kaisar Sage Douzan menyeringai dan menggaruk rambut monyet dengan keras. Di sampingnya, Kaisar Kuiniu bahkan lebih gelisah. Pria itu sudah bangun, dan bertelanjang dada, berjalan mondar-mandir, dimanapun ada wanita tertinggi, dia hanya lari jalan-jalan. Seperti dia, ada lebih dari satu kereta bayi. Diam sebagai Kaisar Xuan Yuan, dia tidak bisa berhenti melihat ke samping, melihat ini, melihat itu sejak Kaisar Ye Tiandi pergi, Kaisar ini menjadi tidak normal. Sepertinya dia minum obat. Bai Yuan melipat tangannya dan melihat ke kiri dan ke kanan. Lihat postur ini, level obatnya tidak rendah. Kata Chen Zan dengan santai. Bercanda saja, jangan lihat siapa yang memberikan obatnya, produk yang dihasilkan oleh Dacu dan Sheng haruslah produk yang berkualitas tinggi, apakah Anda kaisar atau kaisar surga, tidak ada orang yang tidak akan gagal untuk direkrut. Bagaimana mengatakan? Setelah Anda mengemasnya, Anda akan melihat bahwa setiap orang memiliki wajah yang cantik. Ternyata, memang begitu. Seperti Kaisar Hantu dan Kaisar Xuan, belum lagi tertinggi wanita, bahkan Kaisar Douzan Seng Huang dan Kuiniu, mereka jauh lebih cantik dari sebelumnya. Misalnya, Dong Hua, Permaisuri Honglian, dan para pemimpin wanita agak bingung, saya selalu merasa bahwa para Kaisar Hantu dan para pemimpin itu memandang mereka dengan aneh. Gambar ini benar-benar eye-catching. Human Sovereign menghela nafas, dia sudah menjadi orang tua, situasi seperti apa itu, dia bisa memahaminya secara sekilas, dan dia juga menebak beberapa petunjuk. Kamu tidak bisa minum anggur dari keluarga Sein Body. Long Di mengelus janggutnya, dan kata-katanya bermakna. Setelah selesai, mereka tidak normal lagi. Dia bahkan tidak melihat siapa kedua kaisar ini. Mengingat sifat kencing Raja Rakyat dan Tuan Long, bagaimana mungkin Ye Chen membiarkan Kaisar Naga dan Kaisar Kemanusiaan pergi, tetapi efek obatnya relatif lambat. Naga tua, bantu aku akan memarahi ibuku. Ren Huang berdiri sambil menopang batu, kaki dan kakinya lemas, dan dia jatuh ke belakang, pikirannya sedikit kabur, dan matanya penuh keindahan. Jika dia seperti ini, Kaisar Naga tidak jauh lebih baik. Dengan kata lain, tidak ada yang normal setelah minum anggur dengan bumbu, dan mereka semua menggelengkan kepala seperti minum alkohol. Permaisuri membuka matanya dan melihat ke bawah. Memang, berdiri tegak dan melihat ke bawah, keindahannya terlalu indah untuk dilihat, para kaisar dan yang tertinggi tidak lagi tahu siapa mereka. Kamu Chen, kamu pelacur. Segera, kutukan yang keras bergema di seluruh dunia kuno, semua makhluk tertinggi yang telah ditipu, dan menuju kedalaman, kutukan yang mendominasi bocor ke samping, dan suara-suara itu bergabung bersama, mengguncang dunia, di sana adalah kilat dan guntur. Engah, engah, engah. Suara muntah darah datang dari pintu masuk Primordial Great Desolation. Mereka adalah kaisar dan dewa yang datang belakangan. Sosok hitam itu masuk sekarang, dan sebelum dia bisa mengatur napas, dia mendengar kutukan yang mendominasi, penuh paksaan kekaisaran, dan lebih dari 90% jenderal sangat terkejut sehingga mereka muntah darah dan pingsan di tempat. Semua kaisar terkejut. Upacara penyambutan ini benar-benar menarik. Raja manusia memegang dahinya, otaknya berdengung, dia terkejut, 7 lubangnya berdarah, dia gemetar di tempat dan menuliskannya, dan jatuh tersungkur. Sepertinya aku mendengar seseorang memarahi Ye Chen. Bukan hanya orang yang memarahi. Dibutuhkan banyak makhluk tertinggi untuk memarahi untuk memiliki kekuatan seperti itu. Di mana begitu hidup. Beilin mendecakkan lidahnya dan menginjak orang-orang yang lewat Wang, saya tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, atau itu sengaja, kekuatan di kakinya cukup berat, orang yang menginjaknya mengeluarkan suara berderak di punggung Wang, dewa tahu berapa banyak tulang yang patah. Melewatkan pertunjukan yang bagus. Shiken menghela nafas, mengikuti langkah Beilin, dan juga menginjak Raja Segala Raja, dan berkata dengan galak bahwa Raja Segala Raja meludahi darah pada kedua tetua saat dia dalam keadaan koma.
Menyakitkan melihatnya. Dong Huang melirik terlalu tulus. Pelacur ini juga sadar diri, dia berbicara dengan baik, tetapi kakinya diam, dia menginjak Raja Manusia dan lewat, mengambil 2 atau 3 langkah, berbalik, menarik Dewa Pedang, dan menginjaknya lagi setelah selesai pekerjaan. Kalian bertiga. Tuan. Renwang memuntahkan darah, bangun, dan pingsan lagi. 3 kaisar sebelum dan sesudah tidak diinjak-injak sampai mati olehnya, terutama wanita gila Dong Huang Taixin mereka menginjaknya 3 kali bola-balik. Ini, apakah prasejarah kuno? Ada yang tua dan tidak bermoral, dan ada yang serius. Kebanyakan orang melihat-lihat prasejarah kuno, penuh dengan kebaruan. Belum lagi, ini sangat mirip dengan ilusi yang diciptakan oleh sebelumnya. Melihat ke langit, langit kacau, dan seluruh dunia gelap, seolah tertutup lapisan awan, seperti langit berbintang yang suram, tetapi saya tidak melihat setengah dari bintang-bintang, tetapi saya hanya tahu keluasan dan ketidakterbatasan, dan perubahan-perubahan kuno. Jika Anda datang ke tanah reruntuhan, tanpa disadari, suasana hati Anda akan menjadi tua. Selain itu adalah hukum dalam kegelapan, yang samar-samar terlihat di sini. Jika Anda mendengarkan dengan cermat, Anda dapat mendengar suara jalan besar dan surga, dan kadang-kadang Anda dapat melihat penglihatan kuno, itu benar-benar tempat yang ajaib. Apakah itu permaisuri yang asli? Disuan bergumam pelan, melihat ke puncak berkabut di kejauhan, dengan penglihatan kekaisarannya, dia samar-samar bisa melihat permaisuri surga, lututnya menyilang ke dalam kehampaan, setenang patung es, seperti peri dalam mimpi, sejauh ini dia tidak bisa diharapkan saat ini. Sikap para kaisar serupa. Mereka juga kaisar dibandingkan dengan permaisuri Tianting kuno, mereka, kaisar ini seperti lelucon. Ini adalah kaisar hantu. Yang di sebelahnya seharusnya adalah kaisar Suan. Saya telah melihatnya di kesengsaraan kaisar, dan saya mendengar bahwa pikiran orang itu tidak normal. Kepala botak itu pasti. Tata-gata. 4 dewa akan berjalan di depan, 1 di kiri dan 1 di kanan, semuanya dengan tangan di tangan, berjalan dan mengawasi sepanjang jalan. Para kaisar yang hadir pada dasarnya terlihat dalam perampokan Kaisar Ye Chen. Sekarang, mereka semua hidup tertinggi. Berapa banyak spesialisasi yang harus kamu makan? Putra-putra pesawat itu mendecakkan lidah mereka, dan mereka semua berasal dari Dacu. Dari ekspresi para kaisar, sekilas orang dapat mengetahui apa yang terjadi, apakah mereka seharusnya makan atau tidak. Bukan. Tidak heran kamu memarahi Ye Chen. Jenderal keempat, Operasi Ye Tiandi, sangat indah. Ini seharusnya monyet. Jangan membuat masalah, ini kera. Kedua lelaki itu cukup geli, 1 di setiap sisi, seperti 2 dewa pintu, keduanya berpegangan tangan di depan Douzan Seng Huang, melihat ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Keluar. Douzan Seng Huang mengutuk, matanya menyembur dengan api, dia tidak biasa, dia baru saja ditipu oleh Ye Chen, dan 2 orang datang untuk melihat Hauer, tidak heran mereka tidak memarahi ibunya. Yue Sang. Ketika keduanya menonton, Di Huang mendorong mereka pergi, seperti cahaya keemasan yang melintas, suaranya serak dan kata-katanya tersendat oleh isak tangis. Permaisuri Donghua terhuyung berdiri. Mendengar panggilannya, matanya berlinang air mata, dan dia menangis berlinang air mata yang keruh mengaburkan pandangan dan pikirannya. Tahun-tahun terlalu lama, begitu lama sehingga seperti mimpi. Sebelum terbangun dari mimpinya, dia adalah orang yang bertarung melawan 5 kaisar iblis surgawi sendirian, mati-matian mempertahankan jalannya. Setelah terbangun dari mimpinya, dunia sudah dipenuhi dengan perubahan-perubahan. Di Huang yang meninggal di pelukannya saat itu berdiri di depannya hidup-hidup lagi, memanggil nama Yue Sang dengan kata-kata yang paling lembut. Tidak ada jumlah kata yang layak untuk dipeluk. Di Huang tidak bisa menangis, dia menggunakan semua kekuatannya, sampai permaisuri Donghua benar-benar terintegrasi ke dalam tubuhnya. Siapa bilang Supreme tidak punya air mata? Cinta tertinggi juga merupakan sejarah darah dan air mata. Hanya mereka yang dapat memahami keadaan pikiran ini. Makhluk tertinggi dari semua generasi banyak tertawa, tetapi pikirannya sedang kesurupan. Tidak peduli laki-laki tertinggi atau perempuan tertinggi, mungkin di zaman kuno tertentu, ada yang dicintai. Namun, waktu tidak tua, mereka sudah tua. Ada kekasih di dunia, dan mereka akan menikah pada akhirnya. Kerinduan rakyat jelata juga merupakan keinginan yang telah lama dihargai dari makhluk tertinggi. Sage Monark, Permaisuri. Di kejauhan, Zixuan bersembunyi di bawah pohon tua, berpegangan pada batangnya,
hanya memperlihatkan setengah pipinya, seperti pencuri yang pemalu, mengawasi secara diam-diam. Tidak ada yang bisa mendengar bisikannya. Tapi cintanya padanya bisa dilihat oleh orang lain. Jiwa permaisuri Donghua yang tersisa tidak hanya mewarisi ingatannya, tapi juga cintanya. Sayang sekali dia bukan permaisuri Donghua, jadi dia hanya berani bersembunyi di sudut diam-diam, memberkati Di Huang dan permaisuri Donghua. Bagus sekali. Kedua jenderal Dewa Keempat dan putra pesawat itu tertawa. Hong Lian. Keduanya baru saja berdiri kokoh, tetapi ditarik lagi. Kali ini Mo Yuan. Dia juga terbang melewati mereka berdua seperti sinar cahaya. Di seberang, permaisuri teratai merah juga menangis. Air matanya juga keruh seperti itu, dan seperti permaisuri Donghua, itu seperti mimpi yang sangat panjang. Aku pikir kamu sudah mati. Pada saat ini, permaisuri teratai merah yang luar biasa bukan lagi makhluk tertinggi, tetapi lebih seperti gadis kecil yang lemah. Pada saat dia dipeluk oleh Mo Yuan, dia menggigit bahunya dengan keras. Dibuat tanda gigi. Lianer, aku merindukanmu. Dia diam seperti iblis, dan dia juga mengucapkan kata-kata cinta. Beberapa kata tidak bisa diucapkan. Ada air mata. Mengapa? Kaisar Hong Huang menghela nafas, ketidaksenangan mereka dengan teratai merah menghilang karena kedatangan Mo Yuan. Karena klan prasejarahnya, hubungan yang hancur ini tercipta. Bukan tanpa alasan permaisuri teratai merah membakar semua dewa. Ayah. Leluhur. Kakak. Adegan sensasional baru saja dimulai. Setelah Kaisar Huang dan Mo Yuan, Qin Yu, Chen Yi, Kaisar Xuan Yuan, Tianzi, Ren Wang, Long Ye. Semuanya juga bergegas, semua terkait dengan cara kaisar, atau warisan, atau ahli waris, atau kerabat, semua orang mencari orang dari keluarga yang berbeda, dan semua orang menangis. Mengapa? Kaisar prasejarah menghela nafas lagi. Mengapa? Juga menghela nafas, ada Protos dan Yaozu. Reuni kerabat sangat menyentuh. Sayang sekali mereka tidak bisa menunggu, mereka semua dimusnahkan, dan mereka menunggu wall-nya, dan tidak ada satupun yang menghilang betapa bersih pemusnahan ini. Leluhur tua, ayah, anakku merindukanmu sepanjang waktu. Tapi aku masih ingat pohon bunga persik di depan pintu. Di bawah langit, kata-kata tersendat terus berdatangan. Satu-satunya kesalahan adalah tahun terlalu lama, dan penggoda seperti Qin Yu dan monyet, dan mereka juga menangis. Nenek moyang keluarganya tidak punya waktu untuk berbicara dengan mereka, produk khusus Dacu yang disempurnakan secara khusus oleh Dan Seng masih sangat kuat. Senior. Bai Zi menangis, mencari Kaisar Suangmu, yang membawa baju besi berlumuran darah Tian Suo. Meskipun dia belum menikah, dia dianggap sebagai menantu keluarga Suangmu. Kaisar Suangmu tertawa terbahak-bahak, memeluk baju zirah, tersedak menangis, 6 indera Kaisar bersih, tetapi itu tidak berarti dia tidak berperasaan. Mereka yang juga menangis adalah Kaisar Yan dan yang lainnya. Meskipun tidak ada menantu perempuan, Kaisar dan anak laki-laki semuanya memiliki teman dekat yang membawa relik, atau senjata, atau baju besi mereka, dan nafas anak-anak masih ternoda hingga saat ini. Ini adalah era terakhir. Beberapa jenderal dewa bepergian bersama, pergi ke tempat yang jauh, dan mengawasi sepanjang jalan, semuanya dengan penglihatan yang baik, dan tidak mengganggu reuni kerabat. Prasejarah kuno. Tidak ada pemandangan khusus, ada yang penuh kekeruhan dan kegelapan, dan ada yang bobrok yang tidak bisa disembunyikan. Di sini, tidak ada yang namanya siang dan malam. Tapi hari ini, ada roda perak cerah yang tergantung di puncak berkabut. Itu harus menjadi penglihatan yang dipantulkan oleh permaisuri surgawi. Ada cahaya bulan yang terang, yang memenuhi seluruh dunia prasejarah kuno. Ye Chen berangsur-angsur menjauh, masuk cukup dalam, bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa jauh dia telah pergi, kecuali permaisuri yang tergantung di langit, dia tidak bisa melihat siapapun lagi. Berbicara tentang permaisuri, dia akan selalu melihat ke atas. Permaisuri itu seperti mimpi, dia bahkan lebih cerah dan lebih cerah dengan pantulan cahaya langit, dan ilusi roda perak, cahaya peri memercik ke langit dan bumi. Dunia prasejarah kuno luar biasa karena dia. Sejauh ini, dia tidak tahu, dan dia masih ragu, bagaimana permaisuri bertahan dalam pusaran ilusi itu, dan, terlebih lagi, maju ke Zunhuang, itu seharusnya menjadi kesempatan yang menantang surga. Ketika dia menutup matanya, dia melihat ke arah dunia kecil. Hongyan berada di dunia kecil, masih dalam tidur nyenyak, karena pengorbanannya, sekarang dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan mengintai di tubuhnya, dan bahkan dia merasakan jantung berdebar.
Setelah menelepon beberapa kali, Hong Yan tidak bangun. Di masa depan, saat dia bangun, dunia akan terguncang. Semakin dalam Anda pergi, semakin besar paksaan. Ini hanyalah paksaan yang meluap dari iblis suci, jika tidak ada segel yang memblokirnya, tidak mungkin berdiri di depannya. Formasi yang sangat mendominasi. Gumam Ye Chen pada dirinya sendiri, mengamati sepanjang jalan, dan samar-samar bisa melihat pola formasi dan tanda merek terukir dalam ketiadaan, terjalin secara vertikal dan horizontal, dipenuhi dengan kekuatan hukum, dan bahkan lebih abadi. Dia bisa mencium aura kehancuran, dan bahkan dia tidak dapat menemukan sumbernya. Itu bahkan lebih menakutkan daripada formasi gelap langit. Bekerja sama dengan jiwa kaisar wanita dan makhluk tertinggi dari generasi ke generasi, tidak mengherankan jika itu sama kuatnya sebagai generasi pertama iblis suci, dan tidak dapat merusak cetakan Kaifeng secara paksa. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Itu hanya karena angin sepoi-sepoi yang bertiup lebih dingin, dan itu berasal dari Zhou Yu, mengabaikan tubuh fisik, dan langsung menekan jiwa yang darahnya sekuat darahnya, dan dia tidak tahan dengan hawa dinginnya. Dia tahu bahwa itu adalah niat membunuh dari generasi iblis suci, dan itu tidak terlihat. Jika tidak ada susunan abadi untuk memblokir niat membunuh yang tidak terlihat, banyak orang mungkin akan menderita. Pada satu titik, dia berhenti sedikit. Melihat sekeliling, 4 lautan dan gurun mati dan sunyi, dan melihat ke atas, itu juga kacau. Melihat seluruh primordial desolation, itu terlihat seperti langit berbintang. Langit berbintang tanpa bintang begitu luas sehingga Anda tidak bisa menemukan batas. Episode 3145 Tuan. Di bawah sangkar gelap, Ye Chen masih berjalan. Di depan, ada halo. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda akan menyadari bahwa itu adalah Bima Sakti berkumpul untuk selamanya menggantung di langit selama 9 hari, membentuk warna yang mencolok, yang juga merupakan bagian dari formasi kuno. Sejauh ini, dia akhirnya tiba. Di kejauhan, ada altar yang sangat besar. Di atas altar, ada 4 pilar cahaya abadi yang terang. Di tengah altar, roh-roh jahat melonjak dan berguling. Di kedalaman penutup, ada satu generasi setan suci yang telah ditekan dan disegel. Rantai, yang mengunci tangan dan kaki, juga mengunci tulang iblis dan asal-usul iblis. Ye Chen melangkah maju dan melangkah ke altar. Setiap langkah yang saya ambil, tekanan semakin berat, saya selalu merasa bahwa saya memikul gunung raksasa setinggi 8.000 meter di pundak saya, dan setiap langkah yang saya ambil sangat sulit. Pada langkah ke-9, dia baru saja duduk. Sudah mencapai batasnya, jika berani mendekatinya sembarangan, tubuhmu akan remuk. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menonton dengan tenang, melelahkan penglihatannya, dan akhirnya mendorong lapisan setan gelap, dan melihat generasi setan suci, tetapi tidak dapat melihat kehormatan mereka dengan jelas, hanya sepasang mata lubang hitam, diwarnai darah merah, dan penuh dengan penglihatan kehancuran. Momen ini cukup bersejarah. Makhluk tertinggi dari silsilah tubuh suci dan silsilah tertinggi iblis suci akhirnya bertemu, dan akan ada keabadian yang akan membeku karena momen ini. Semua makhluk hidup semuanya semut. Generasi pertama iblis suci menyeringai, dan suaranya seperti gemuruh yang menggelegar. Ye Chen mundur setengah langkah, pikirannya hampir hancur, dan ada darah yang menetes dari sudut mulutnya, wajahnya yang semula penuh kemuliaan, langsung berubah pucat. Ditatap olehnya, Ye Chen merasa seluruh tubuhnya sedingin es, seolah-olah dia telah diseret ke 9 netherworld, jenis yang tidak akan pernah terlahir kembali selamanya. Ini adalah Huang Di. Ini adalah kekuatan generasi iblis suci. Ye Chen tetap diam. Setelah mundur setengah langkah, dia maju setengah langkah lagi, dengan diam-diam melafalkan seni hati suci jalan kaisar, agar tidak diganggu oleh kata-kata iblis suci. Ada perasaan yang sangat nyata. Itu adalah darahnya dari tubuh suci kuno, yang sangat gelisah di sini, asal dari tubuh suci, dan ada tanda-tanda keluar dari tubuh suci. Dia benar-benar percaya bahwa jika dia mengambil langkah maju, bahkan jika dia tidak dihancurkan oleh paksaan Hui, karena garis keturunan generasi iblis suci, juga akan menghancurkan tubuh suci di tempat garis keturunan tertinggi dari garis keturunan iblis suci jauh dari sumber aslinya, yang jauh dari yang sebanding dengan Kaisar Sha, Ken Zhoudan. Garis keturunan dan asal benar-benar ditekan oleh generasi setan suci. Runtuhkan sinar cahaya abadi. Ketika Ye Chen melihatnya, dia tiba-tiba mendengar kata-kata dari generasi iblis suci,
penuh dengan kekuatan sihir yang tak tertahankan, seperti mimpi buruk, bertahan lama di benaknya. Untuk sesaat, mata Ye Chen kosong. Setelah itu, ekspresinya juga menjadi tumpul, dan dia masih terganggu oleh bencana tersebut, karena kata-kata dari generasi iblis suci, dia menjadi seperti boneka. Itu adalah generasi iblis suci yang membuatnya bingung. Untuk membingungkannya dan menghancurkan pancaran cahaya abadi, sehingga dia dapat meledak dalam sekejap, dan bahkan permaisuri yang sebenarnya pun akan kesulitan menghentikannya. Tubuh suci Ye Chen bergetar, dan pikirannya langsung kembali ke posisi semula. Ada ekspresi ketakutan di matanya. Jika itu adalah kaisar biasa, dia mungkin telah dimanipulasi. Sangat kuat. Ye Chen bergumam di dalam hatinya. Ini adalah evaluasinya terhadap generasi iblis suci, benar-benar seperti jurang maut. Jika Anda melihatnya lebih jauh, Anda akan merasa bahwa roh primordial akan ditelan. Tentu saja, bahkan iblis yang tak tertandingi seperti itu bukanlah musuh utama rakyat jelata, dan yang disebut iblis suci generasi pertama hanyalah seorang jenderal. Musuh sebenarnya adalah tuannya, surga. Itu benar, itu adalah jalan surga, yang bisa disebut langit, atau dewa. Itu tidak memiliki bentuk atau bentuk, tetapi ada di mana-mana. Itu adalah keteraturan, aturan, kehendak, dan keberadaan yang tak terlihat. Dan tak berwujud. Itu dia, memperbudak takdir. Itu juga, mempermainkan orang awam. Dahulu kala, jalan surga itu adil, tetapi pada titik tertentu, dewa yang adil dan adil dirusak oleh pikiran jahat. Dengan kata lain, itu adalah makhluk fana seperti semut, yang berada di luar kendalinya dan menjadi kurang patuh emosi dunia dan keinginan rakyat jelata untuk menerobos belenggu semuanya membuat surga. Terasa luar biasa ketakutan, dan ketakutan itu begitu besar sehingga melahirkan pikiran-pikiran jahat, ketakutan sampai menghancurkan dunia. Itu adalah iblis terbesar yang tidak terlihat. Di dunia manusia, di mana akhir zaman, dan di mana kehancuran besar dunia. Jelas itu adalah kehendak rakyat jelata dan jalan surga. Keseimbangan tertentu telah hilang dalam konfrontasi. Untuk menghancurkan dunia dan terlahir kembali, dan menciptakan kembali semut yang patuh. Pertempuran pengadilan surgawi kuno itu berasal dari ini, berperang melawan tiga alam, tetapi berperang melawan dewa, yaitu yang disebut Dao Surga. Sayangnya, rakyat jelata kalah. Bukan karena rakyat jelata tidak cukup kuat, tetapi surga kuno tidak dapat menghancurkan jalan surga. Lebih tepatnya, satu hal hilang. Apa yang hilang? Tubuh suci kuno hilang. Setan suci datang dari jalan surga. Ekaristi juga datang dari surga. Akar dan asal yang sama, tetapi tubuh suci dan iblis suci pada dasarnya berlawanan, yang satu melambangkan cahaya, dan yang lainnya melambangkan kegelapan. Dimanapun iblis suci mati, tuan rumah harus menjadi lebih kuat. Inilah alasannya, ketika kegelapan langit dihancurkan, cahaya tubuh suci akan lebih kuat. Ada skala seperti itu dalam kegelapan, dan ketika iblis suci mati, tuas dalam kegelapan akan sedikit miring ke arah tubuh suci. Jika Anda ingin menghancurkan jalan surga, Anda membutuhkan cahaya untuk menerangi kegelapan. Di era terakhir, pengadilan surgawi kalah dengan cara ini. Jika permaisuri yang bermain melawan surga adalah tubuh suci, yang kalah mungkin adalah Dao Surgawi. Hanya tubuh suci dari Dao Surgawi yang benar-benar dapat menghancurkan dewa yang keji. Inilah alasan mengapa permaisuri memilih Ye Chen. Setelah menunggu bertahun-tahun tanpa akhir, dia sedang menunggu Ekaristi perintis. Bukan tabu bahwa Ekaristi tidak dapat membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar, tetapi itu adalah kenakalan dewa. Dia memberikan hak istimewa kepada setan suci, tetapi memasang belenggu pada Ekaristi, dan secara bawaan menghapus gerbang kaisar. Selain itu adalah batas warisan darah. Garis keturunan iblis suci dapat membuka penerus darah sesuka hati, tetapi garis keturunan tubuh suci tidak bisa, itu juga dewa yang bekerja dalam kegelapan. Adapun iblis surgawi dan iblis jahat, Ye Chen tidak yakin apakah mereka berasal dari Dao Surga atau dari iblis suci. Dia hanya tahu bahwa perpaduan keduanya dapat menghasilkan nafas Dao Surga, tetapi mereka hanya tubuh dan tidak memiliki darah yang paling asli. Bos. Dengan panggilan, Chaos Cauldron datang. Bersenandung. Kedatangan kuali kekacauan menyebabkan iblis suci gemetar dan menggertakkan giginya, seolah-olah dia telah mencium bau pedang Zuxian dari kuali kekacauan. Itu benar, Chaos Cauldron menelan pedang eksekusi abadi. Senjata tak tertandingi yang disebut pedang surga dianugerahkan kepadanya oleh surga, dan orang-orang yang menghukumnya adalah semut seperti orang biasa.
Saat itu, dia meninggalkan pedang Zuxian di surga, bukan hanya demi itu, tetapi karena dia memikul misi surga, membantai tubuh suci. Zhu Xianjian memang melakukan pekerjaan dengan baik. Melihat tubuh suci dari semua generasi, termasuk Ye Chen, mereka pada dasarnya telah dipotong oleh pedang Zuxian, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah Bao Yuan. Berbicara tentang ini, saya harus berterima kasih kepada Zhu Xianjian. Jika bukan karena Zhu Xianjian selalu menatap Ekaristi, permaisuri surga tidak akan bisa melihat petunjuknya. Begitu banyak orang tidak membunuh, tetapi mereka tidak bisa bergaul dengan Ekaristi selama otak mereka tidak kebanjiran, mereka bisa melihat masalahnya. Karena itu, dia menyelamatkan Ekaristi dari segala usia. Selama bertahun-tahun tanpa henti, dia telah mempelajari pembuluh darah ini, dan pada akhirnya dia menyadari apa sumber harapannya, bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi karena dia tidak memiliki pedang yang dapat membunuh surga. Dan pedang itu adalah sakramen kuno. Melihatnya sekarang, tidaklah berlebihan untuk mendefinisikan pedang dan tubuh suci sebagai Ye Chen. Dia adalah tubuh suci pertama dalam sejarah. Orang pertama yang menentang langit dan membuka darah, dan juga yang pertama. Tubuh suci surga membuktikan Taoisme dan menjadi kaisar. Jika ini dianggap sebagai dua permainan catur, maka melihat garis keturunan fisik suci Huanggu, Ye Chen adalah satu-satunya yang memenangkan Dao Surgawi 2 kali. Oleh karena itu, sebelum pertandingan dengan langit, siapapun bisa mati, tetapi dia tidak bisa mati jika perlu, siapapun di dunia, termasuk permaisuri Tianting kuno, akan berdiri di depannya tanpa ragu-ragu. Tubuh suci kecil mungkin bukan yang terkuat, tetapi keberadaannya sangat penting, tidak peduli apakah itu lemah, rakyat jelata akan menunggu hari ketika dia dapat berdiri bahu-membahu dengan jalan surga. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Altar masih bergetar, cukup keras. Sangat kuat. Chaos Ding gemetar dan bersembunyi di belakang Ye Chen. Ye Chen terdiam. Sebagai tubuh suci, saya tahu mengapa iblis suci itu marah, itu pasti karena pedang surga, dia menghancurkannya berkeping-keping di masa lalu, dan semua esensi dari pedang Zuxian telah menjadi makanan dari kuali yang kacau balau. Aneh. Aku hanya membunuh kekasih. Yao ingat bahwa ketika Zhu Xianjian mengendalikan Chu Xuan, dia mengucapkan kalimat seperti itu, yang dia simpulkan kemudian. Dengarkan lagi kali ini, seharusnya tidak ada yang salah dengan itu. Yang disebut kekasih mengacu pada semua makhluk hidup memiliki cinta dan air mata, dan jalan surga ingin memperbudak rakyat jelata sebagai boneka. Hancur. Dan Ekaristi adalah target pertama yang harus disembelih. Meskipun pedang ini milik generasi iblis suci, itu ditempa dengan cara surga, itu tidak terbuat dari besi abadi atau besi ilahi, tetapi hukum dan aturan dipadatkan dan ditempa menjadi tubuh yang kokoh. Kekuatan dan kekerasannya adalah jauh dari sebanding dengan besi abadi dan besi ilahi. Hukum tidak dihancurkan, aturan tidak dihancurkan, itu akan bertahan selamanya, kecuali tubuh suci kuno, tidak ada yang benar-benar dapat menghancurkannya, bahkan permaisuri dari kerajaan kaisar yang sunyi. Namun, itu tidak masalah lagi. Yang penting pedang Zuxian telah hancur total dan telah menjadi bagian dari kualinya yang kacau balau, yang disebut pedang surga telah menjadi debu sejarah. Itu generasi iblis suci. Kuali Chaos bersembunyi di belakang Ye Chen, cukup baru, tetapi penglihatannya terbatas, dan dia hanya bisa samar-samar melihat sosok samar di iblis yang berputar. Bos, kenapa kamu tidak membunuhnya? Chaos Ding sedikit gemetar, dan bertanya dengan curiga. Itu adalah senjata kelahiran Ye Chen, dan memiliki pikiran yang sangat tinggi. Ia menemukan banyak hal, tetapi tidak bisa. Tidak mengetahuinya dengan kekuatan permaisuri pengadilan surgawi kuno, dia mampu menghancurkan generasi iblis suci, tetapi dia menghabiskan begitu banyak makhluk tertinggi untuk menyegelnya di dunia prasejarah kuno. Jika dia mati, iblis itu akan muncul saat dia menyerbu ketujuh roh jahat itu. Kata Ye Chen dengan enteng. Sebelumnya, dia tidak mengerti, tapi sekarang dia mengerti. Dia memiliki tujuan. Dan Holy Demon Supreme juga memiliki arti keberadaan. Terus terang, permaisuri menggunakan generasi iblis suci untuk menahan jalan surga. Itu tidak abadi, itu tidak bisa dihancurkan. Chaos Cauldron sepertinya mengerti, tapi tidak bisa berbelok. Ye Chen mengangkat matanya dan menatap Chang Miao. Jauh sebelum datang ke dunia prasejarah purba, dia tahu bahwa Misin disegel di sini, tidak hanya makhluk tertinggi dari garis keturunan orang suci dan iblis, tetapi juga sesuatu yang lebih menakutkan. Itu surga.
Lebih tepatnya, itu adalah bagian dari Dao surga. Tidak ada yang benar-benar dapat melihatnya, karena tidak terlihat, dan iblis suci, iblis jahat, iblis surgawi, dan bahkan pedang eksekusi abadi hanyalah eksekutornya dan alat untuk menghancurkan dunia.